kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus atau katak yang menangkap serangga? Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup mendapatkan makanan. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah merupakan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau tidak fokusnya ke herbivora, pemakan tumbuhan herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dari rantai makanan memiliki peran masing-masing. Komponen rantai makanan yang pertama, sisi produksi. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka membutuhkan sinar matahari dan karbon dioksida dalam makanan melalui proses fotosintesis. Komponen rantai makanan kedua yaitu konsumen yang lebih dibutuhkan dapat membuat makanan sendiri, sehingga kita harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi beberapa. Konsumen tingkat 1 itu herbivora, makan tumbuhan. Contohnya kelinci. Konsumen tingkat 2 karnivora, pemakan daging. Contohnya ular dan katak. Konsumen tingkat 3 itu ada karnivora, pemakan karnivora lagi. Contohnya ayam dan singa. Komponen rantai makanan yang ketiga itu hewan. Makhluk hidup yang mempunyai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sedang seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan bagi penggunaan manusia. Ini dia rantai makanan. Pertama, matahari menghasilkan energi cahaya, membuat hasilkan energi fotosintesis. Produsen belalang makan belalang dikenal sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Orang memakan ular sebagai konsumen tingkat 4. Saat belang nanti, jamur mengurai bangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi. Nutrisi dalam tanah, matahari, dan air membuat rumput tumbuh subur. Begitulah rantai makanan. Pentingnya rantai makanan. Rantai makanan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi makan serangga juga akan menurun. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen, sehingga kemungkinan digunakan oleh konsumen. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai ini setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sudah paham kan tentang rantai makanan atau ini adalah rantai makanan di ekosistem. Yang pertama, ekosistem hutan. Sebagai produsen, ada pepohonan. Pepohonan biasanya daun dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ulat dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan burung berperan sebagai konsumen tingkat 3. Berikut ini masih ada contoh makanan pada ekosistem padang. Padang rumput berperan sebagai produsen
video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, video apa yang kalian lihat? Tadi di sini video apa? Tentang apa? Rantai makanan. Rantai. Video rantai makanan. Ada rantai makanan pada rumput, air tawar, dan air laut. Terus pertanyaan yang kedua, apa saja yang terjadi di dalam ekosistem ini? Yang terjadi apa? Proses dimakan dan memakan. Jadi contohnya tadi ada rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh ular. Itu rantai makanan pada makhluk. Yang ketiga, apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Apa saja? Rumput sebagai apa? Produsen. Rumput dimakan belalang, belalang sebagai apa? Terus belalang dimakan oleh apa? Katak sebagai? Terus katak dimakan oleh ular. Ular termasuk konsumen tingkat tiga. Terima kasih. Kita belajar tentang ekosistem biotik. Ekosistem biotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Sedangkan komponen ekosistem abiotik adalah seperti yang mati seperti udara atau air dan lain-lainnya. Rumput mendapatkan energi melalui matahari. Terus belalang mendapatkan energi melalui rumput dengan cara memakan rumput, dan katak mendapatkan energi melalui dan terus selanjutnya sampai proses, yaitu saat elang mati, jamur mengurai bangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi. Nah, itulah yang disebut dengan rantai makanan. Jadi, perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Makhluk hidup mendapatkan energi dengan cara memakan dan dimakan. Aku akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang ini kelompok A, yang ini kelompok B. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya terkait pembuatan rantai makanan. Ada lem ya, ada lem, gunting dan kertas karton. Ini masing-masing akan Ibu bagikan di setiap kelompok. Nah, ini untuk kelompok B.
studi kasus apa yang akan terjadi pada ekosistem sawah jika populasi tikus berkurang drastis karena diburu manusia. Bagaimana dampaknya pada populasi padi dan ular? Coba, sudah diisi tadi di lembar LKPD-nya sudah? Ya, jawabannya apa? Yang pertama, Ekosistem sawah akan tidak seimbang. ya. Kedua, populasi padi akan meningkat sebab pesawat tikus berkurang. Sedangkan populasi ular akan menurun karena kekurangan makanan. Nah, sekarang duduk. Terima kasih. Nah, selanjutnya giliran kelompok B. Silakan maju ke depan. Perwakilannya 3 orang. Yang pertama, Yang pertama, rumput berperan sebagai produsen. Yang kedua, belalang berperan sebagai komponen infrastruktur. Yang kedua, anak berperan sebagai komponen pengetahuan. Yang ketiga, ular berperan ini tugas individunya. Nah, Ibu ada pertanyaan yang studi kasusnya. Apa yang akan terjadi pada ekosistem sawah jika populasi tikus berkurang drastis karena diburu manusia? Bagaimana dampaknya pada populasi padi dan ular? Ekosistem sawah akan tidak seimbang. Populasi padi akan meningkat karena tikus berkurang, sedangkan populasi ular akan menurun. Karena tidak mempunyai makan. Jadi populasi padi akan meningkat karena tidak ada hama, ya, tikus. Tapi populasi ular akan berkurang karena tidak ada makanan. Tikusnya habis diburu oleh manusia. Ya. Nah, manakah konsumen tingkat akhir katanya? Lah. Tingkat 3 yang mana katanya nih? Ular. Sudah dapat dimengerti? Sudah. Breaking terlebih dahulu. Dari mana? Mau? Ya. Ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, bekerja gembira. Terima kasih. Kalian barusan telah melakukan tugas kelompok, tugas individu. Nah, selanjutnya ke depan ya, poster ini. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok masing-masing untuk menulis di depan. Contohnya rumput dimakan oleh belalang. Rumput dimakan oleh belalang. Nah, sekarang kadang rumput. Satu dari kelompok A, satu untuk menulis rantai makanan di depan. Rumput lagi. Rumput dimakan oleh siapa rumput?
Fotosintesis. Terus kelinci mendapatkan energi melalui memakan rumput. Nah, rumput inilah yang disebut produsen yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah rantai makanan menggambarkan aliran energi dan nutrisi antar organisme dalam suatu ekosistem, di mana setiap komponen baik itu produsen, konsumen, dan pengurai sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup. Kerusakan pada salah satu ekosistem, bagian rantai makanan akan mengganggu seluruh ekosistem, sehingga menjaga keseimbangan ini sangat krusial untuk mencegah kepunahan dan memastikan kelangsungan semua kehidupan di bumi.